Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemudahan Swapen Perkebunan. Minggu 21 Desember 2025, oleh anugerah Tuhan, kita bersama. Sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kembali saya mengajak, mari Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita mau bermazmur, kita mau meninggikan Sang Raja kita. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Mazmur pasal 106 ayat 47. Kekasih Kristus, mari kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan menegur karena Ia mengasihi yang ditegur. Tuhan menegur karena Tuhan mengasihi yang ditegur. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih Kristus, salah satu wujud dari kasih adalah kerelaan untuk menegur orang yang dikasihi bila yang bersangkutan berbuat salah. Memang tidak semua orang akan menyambut dengan baik teguran yang ditujukan kepada dirinya. Tidak jarang teguran tersebut disalah mengerti, sehingga tidak mendapatkan tanggapan yang tepat sebagaimana yang seharusnya. Sama seperti teguran yang disampaikan oleh seorang ayah atau ibu kepada anak-anaknya yang melakukan kesalahan. Bukannya disambut dengan baik, malahan tidak jarang justru anak-anak itu menanggapinya dengan amarah. Namun orang tua yang penuh dengan kasih akan tetap rela menegur anak-anaknya apapun resikonya. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kasih yang seperti itulah yang ada di dalam diri Rasul Paulus terhadap jemaat di Galatia. Seperti yang nampak di dalam suratnya, yaitu Galatia pasal 4. Walaupun teguran yang ia berikan sehubungan dengan ajaran yang keliru yang berkembang di dalam jemaat tersebut tidak mendapatkan sambutan yang baik, tetap saja ia bersedia untuk menegur mereka. Untuk itu ia menulis, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Kerelaannya untuk menanggung resiko sebagai balasan dari teguran yang ia berikan tersebut
yang menunjukkan besarnya kasih Paulus kepada jemaat di Galatia, memang orang yang mengasihi akan rela menanggung risiko dalam menegur orang yang ia kasihi. Pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah pagi hari ini kita kembali juga mengintrospeksi diri kita. Seringkali yang jadi persoalan, ini kita boleh berkata jujur, kita menegur orang, tetapi kita menegur orang dengan rasa benci, rasa amarah, rasa emosi. Ya memang kita nggak bisa bohong, sebab di dalam tubuh kita ada bibit dosa. Tetapi Tuhan tidak mengajarkan itu kepada saudara dan saya. Tuhan mengajar kita, di saat kita menasihati, menegur seseorang, harus disertai dengan kasih yang tulus. Jadi bukan dengan kebencian ataupun dengan tujuan membalas dendam. Bukan seperti itu. Tetapi saudara, kita belajar juga dari seorang Paulus. Dia mengasihi jemaat di Galatia. Dia tetap menegur apa yang mereka lakukan yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ia berkata, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Biarlah pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita juga punya tugas bersama untuk mengingatkan, menegur kepada mereka, siapa saja, orang-orang yang kita kasihi atau tidak. Mari kita ingatkan mereka, jikalau mereka ada melakukan kesalahan, kita ingatkan mereka untuk kembali ke dalam kebenaran. Jangan saudara mengiyakan apa yang ia lakukan salah. Kalau ia melakukan salah dan kita iyakan, berarti kita mendukung ia. Berarti kita sepakat dengan dia dan kita lebih jahat daripada dia. Oleh sebab itu, mari kasih Kristus, sekali lagi kita melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan Yesus, karena Engkau mengasihi diri kami, maka Engkau bersedia menegur diri kami ketika kami melanggar firman-Mu. Sebab sesungguhnya firman-Mu adalah pelita yang menuntun diri kami untuk hidup di dalam kebenaran dan menghindarkan diri kami dari kebinasaan. Ampunilah diri kami apabila ada kalanya kami tidak menyambut teguran-Mu dengan rasa syukur, namun dengan sikap uring-uringan terhadap diri-Mu. Tolonglah diri kami agar kami juga rela menegur orang lain yang berbuat salah, walaupun ada kalanya maksud baik kami itu tidak memperoleh sambutan sebagaimana yang seharusnya. Mengawali hari ini, kembali kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Penuhilah diri kami dengan hikmat-Mu dan tuntunlah diri kami dengan roh-Mu, agar keputusan-keputusan yang kami ambil selaras dengan kehendak-Mu. Engkau Maha Tahu, tidak pernah tersesat maupun menyesatkan siapapun juga. Di dalam tuntunan dan penyertaan-Mu, kami akan hidup di dalam damai sejahtera dan sanggup menjalani hidup kami secara bermakna. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan lepaskanlah diri kami daripada yang jahat. Kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa dan salah kami yang kami lakukan berlawanan, yang kami lakukan dengan memberontak kepada firman-Mu. Biarlah pagi hari ini kami boleh memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, yaitu hati dan pikiran-Mu, sehingga kami sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang Engkau nyatakan kepada setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan pagi ini hamba tetap berdoa memberkati semua saudara-saudara, keluarga, teman-teman, rekan-rekan yang berada di Gang Kamundan Swapen Perkebunan. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun atas setiap pribadi, sehingga setiap pribadi juga hidup tunduk dan taat dalam kebenaran firman Tuhan.
Jikalau ada teguran, nasihat yang datang kepada setiap pribadi, mereka dapat menerima dengan hati yang lapang. Mereka dapat menerima dengan percaya bahwa Tuhan menghendaki supaya mereka berubah. Dan juga kepada setiap kami yang menasihati, menegur orang-orang yang kami lihat mereka melakukan kesalahan, biarlah kami juga menegur, menasihati dengan hati yang tulus, bukan dengan kebencian, bukan dengan keegoisan, kesombongan, keangkuhan, tapi dengan hati yang tulus. Terima kasih Bapak, berkati semua tugas, pekerjaan usaha, bisnis, pendidikan, pelayanan mereka hari ini, dan sepanjang hari ini dalam keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati mereka. Berikan penghiburan bagi mereka yang sedih, berikan kekuatan bagi mereka yang lemah, dan Tuhan sembuhkan mereka yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Dan hamba juga tetap berdoa Tuhan menolong mereka. Ingatkan mereka untuk boleh meringankan langkah kaki mereka menuju ke rumah Tuhan, bersekutu bersama dengan tubuh Kristus dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu, untuk kasih sayang-Mu yang Kau berikan kepada semua umat-Mu yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kembali di pagi ini hamba juga berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada, dan berdoa spesial kepada hamba-hamba yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini. Berdoa memberkati hambamu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di Gang Kamu, yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Susiana Yani Liberty. Dalam pagi hari ini dan sepanjang hari ini, urapan baru turun bagi Ibu Susi, kasih kuasa hikmat dan kesetiaan Tuhan melimpah di dalam kehidupan Ibu Susi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Ibu Susi boleh berdiri dalam kekuatan kasih-Mu, menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi panutan kepada banyak orang yang ia kasih, yang ia layani, bahkan spesial kepada keluarga besarnya dan hidup rumah tangganya. Memberkati suaminya, Bapak Leonard Stanley, memberkati anak cucu di dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing, di dalam tugas pekerjaan, pendidikan, pelayanan mereka masing-masing. Bagi Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, serta Robin dan keluarga diberkati dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, berkati Ibu Susi, terus menjadi berkat. Tuhan lindungi pelihara mereka, jauhkan mereka dari semua pekerjaan sejahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati menjadi berkat. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Bapak Dedi Selong yang berada di kota Manokwari. Bapak terima kasih kemurahan-Mu, cinta kasih-Mu kepada Bapak Dedi Selong. Tuhan memberkati Bapak Dedi Selong pagi hari ini. Biarlah urapan baru turun bagi Bapak Dedi Selong, dan Bapak Dedi Selong boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah hidupnya mengutamakan kebenaran, tunduk dan taat kepada perintah-perintah firman-Mu, dan melakukan dengan segenap hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Dedi boleh berdiri menjadi berkat sebagai raja, imam, nabi kepada hidup rumah tangganya bagi istrinya, Ibu Ayu Lestari, dan kedua anak kekasih, Meris dan Anggi. Dan kebenaran firman Tuhan disampaikan dengan hati yang tulus, hati yang penuh kasih, sehingga Bapak Dedi boleh bertindak sebagai seorang suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Dia lakukan dengan penuh kasih, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan kasih Kristus, sehingga dia terus menjadi berkat, menjadi terang dan garam bagi istri dan anak-anak, dan juga bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu untuk terus boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Diberkati menjadi berkat. Demikian di pagi hari ini. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Pretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana De Pretes, bahwa hamba-Mu terus berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan,
Berkati hamba-Mu untuk tunduk dan hormat kepada firman-Mu, sehingga hidupnya akan berfungsi sebagaimana Tuhan kehendaki. Ia ditempatkan di dalam hidup rumah tangganya, di samping suaminya sebagai istri penolong yang mengasihi suami, anak-anak, dan mengasihi firman Tuhan. Sehingga yang ia kerjakan sungguh, yang ia lakukan sungguh datang daripada Tuhan. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, dan urapan baru turun atas pribadinya dan hidup rumah tangganya. Kasih kuasa hikmat Tuhan, kesetiaan Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, bersyukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan berkati semua tugas pekerjaan usaha bisnis mereka. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan sejahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan juga Tuhan buka jalan bagi kebutuhan suaminya untuk pekerjaan yang baru. Tuhan sediakan yang terbaik. Terima kasih untuk pertolongan, perlindungan, pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada ketiga anak kekasih Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan beri pertumbuhan yang kuat sehat, berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga pergaulan mereka senantiasa yang benar. Tuhan memberkati keluarga ini untuk terus boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk menjadi berkat. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yuliana Tan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini, sepanjang hari ini, dalam semua aktivitasnya, Ibu Yuli melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga dia boleh menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam kepada banyak orang, kepada anak cucunya, dan juga semua orang-orang yang ia kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Ibu Yuli, terus menjadi berkat. Beri kesehatan yang terbaik kepadanya, sehingga dia boleh berdiri di atas kedua kakinya untuk memuliakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga kedua hamba-Mu, Bapak Agung Wibawa dan Ibu Siska, dan kedua anak kekasih Jason dan Yudea yang bersama ada di Jayapura hari ini. Tuhan memberkati. Bila semua tugas pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada Bapak Agung dapat dikerjakan dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Demikian juga untuk Ibu Siska, Tuhan berkati sebagai seorang istri yang takut Tuhan, mengasihi anak-anak dengan tuntunan kasih Kristus. Dan kedua anak kekasih boleh mengalami pertumbuhan yang kuat sehat di dalam pendidikan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih, berkati hidup rumah tangga ini untuk tetap berjalan di dalam jalur-Mu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Renyaan dan Ibu Ripka Mariam Batmomolin Renyaan yang berada di kota Yogyakarta. Tuhan memberkati semua tugas pekerjaan, bisnis mereka, pelayanan mereka, hidup rumah tangga anak-anaknya, diberkati dalam kebenaran. Terima kasih. Tuhan juga berkati hamba-Mu Bapak Pendeta yang Philip Samori bersama dengan Ibu Septina Regina Pedai Samori yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu kepada Bapak Philip Samori dan keluarganya. Berkati mereka dalam semua tugas pekerjaan pelayanan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan juga berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik Rendani ada di Manokwari. Tuhan memberkati. Hari ini pelayanan yang dikerjakan Tuhan memberkati, sehingga pelayanan yang sungguh berkembang, jemaat ditambahkan, jemaat mengalami pertumbuhan yang sehat dan kuat, memberkati kesehatannya dan juga memberkati hidup rumah tangganya. Bagi istrinya Ibu Betty Manurung, dan juga kepada anak-anak kekasih Derek, Kaho, Gabriel, Christine, dan Cassandra, diberkati mereka. Dalam tugas pekerjaan, pendidikan mereka dibuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk terus menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kriston Kapisa selaku Gembala GPHI Jemaat Victory Reremi Manokwari. Memberkati pelayanan yang dikerjakan hari ini, jemaat diberkati, dan juga Tuhan memberkati hidup rumah tangganya. Istrinya Ibu Yulian Hai dan anak cucu diberkati. Tuhan berkati mereka dalam kasih sayang-Mu. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu.
sehingga dia boleh terus memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas semua kasih-Mu yang Kau berikan kepada hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati sehingga segala sesuatu yang dikerjakan, nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Sekali lagi hamba mohon belas kasihan-Mu. Tuhan juga memberkati keluarga besar GKPB MDC Manokwari yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan. Biar Tuhan memberkati ibadah raya yang akan dilakukan pada pagi hari ini, memberkati semua hamba-hamba yang melayani di dalamnya dengan hati sungguh takut akan Tuhan, dengan memiliki hati yang mengasihi umat Tuhan. Tuhan jamah semua jemaat, ingatkan mereka, ringankan langkah kaki mereka menuju rumah Tuhan, bersekutu bersama. Terima kasih Tuhan terus menambah jumlah bilangan kelipatan jemaat dan jiwa-jiwa baru Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan terima kasih untuk cuaca yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Mari kekasih Kristus dengan hati yang penuh syukur. Kita bersyukur atas setiap teguran yang Tuhan berikan kepada kita, sebab Ia sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu, setiap teguran yang datang kepada kita, kita bisa menerima dengan cara pandang yang positif. Dan juga, jikalau kita yang mengingat, menegur seseorang yang kita lihat melakukan kesalahan, tegurlah dengan kasih Kristus. Bukan melihat mereka menjadi musuh, tetapi mereka adalah kekasih Kristus. Tuhan memberkati semuanya. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Shalom, salam MBC.